Siput Awololong di Lembata. Pulau Siput oleh masyarakat setempat disebut Pulau Awololong. Terletak di ujung timur Pulau Lembata, tepatnya di Kecamatan Nubatukan. Pulau yang hanya muncul saat air laut surut ini memiliki keunikan tersendiri yang sayang untuk dilewatkan. Ketika air laut surut, masyarakat berbondong-bondong menuju pulau tersebut untuk berkarang atau mencari siput untuk dikonsumsi. Pulau Siput Awololong sangat mempesona dengan pasirnya yang putih, air lautnya jernih, bersih, dan membiru. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro1 RRI ND. Sesaat lagi kita ikuti Bincang Budaya Pro1 RRI ND. Baik pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, selamat siang ya untuk kita semua siang hari ini dan salam jumpa kembali di program Bincang Budaya. Baik pendengar, budaya bukan hanya warisan masa lalu tetapi juga identitas yang membentuk jati diri kita hari ini. Di tengah arus modernisasi, menjaga dan merawat budaya menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Siang ini kita akan mengangkat topik bahasa, ritual, dan adat, pilar utama identitas budaya Lembata. Untuk membahas topik ini telah bersama kita saat ini pendengar seorang pegiat budaya Lembata yaitu Bapak Elias Geroda. Selamat siang Pak Elias. Selamat siang Kak Elias. Halo. Halo, selamat siang Kak Elias. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, kami mencoba kembali menghubungi Elias Geroda ya siang hari ini, yaitu narasumber kita di Bincang Budaya ya. Dan tentunya kita akan membahas lebih jauh terkait dengan topik kita, bahasa, ritual, dan adat pilar utama identitas budaya Lembata. Dan tentunya ya pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, Lembata memang sangat terkenal dengan ritual, adat, dan juga bahasa yang sangat unik. Nah, untuk seperti apa? Ya, informasi ini kita akan dapat saat lagi bersama pegiat budaya Lembata, Elias Geroda. Halo, selamat siang Kak Elias. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Iya, apa kabar siang hari ini, Lembata? Halo, selamat siang. Apa kabar, Kak Elias? Halo? Iya, baik pendengar. Selamat siang, Iya. RRI Program 1, ND. Apa kabar siang hari ini? Apa kabar siang hari ini? Dengarkan kami lewat telepon saja, Pak Elias. Oke, sudah dengar suara kami, Kak Elias? Halo? Sudah dengar suara kami? Ya, baik pendengar Pro1 dimanapun Anda berada ya, kami kembali menghubungi Elias Geroda. Sesaat lagi tetap setia bersama kami Pro1 RRI ND. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
Ya, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, terima kasih masih stay bersama kami Pro1 RRI ND ya. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita, Elias Kiroda, pegiat budaya Lembata. Kita akan bahas topik siang hari ini terkait dengan bahasa ritual dan adat pilar utama identitas budaya Lembata. Selamat siang, Kak Elias. Selamat siang Ibu, RRI Program 1 ND. Iya, apa Selamat kabar? siang. Apa kabar siang hari ini? Kabar baik, kabar sare. Sare. Oke, luar biasa ya. Oke, salam semangat selalu dan terima kasih saat ini sudah bersama Pro1 RRI ND ya. Topik yang sangat menarik ya Kak Elias yang hari ini sebagai pegiat budaya, kira-kira Kak Elias melihat bagaimana ya posisi budaya dalam kehidupan masyarakat Lembata saat ini. Baik, terima kasih RRI ND. Selamat siang untuk pendengar setia RRI ND. Pertama kami menyampaikan terima kasih banyak karena telah mendapatkan kesempatan untuk berbicara pada siang hari ini di tengah hiruk pikuknya dunia modern. Sebagai awal kata, saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri dan juga selamat Hari Raya Paskah. Sebagai pegiat budaya, ya mungkin terlalu tinggi bahasanya itu. Tapi bolehlah saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh RRI ND. Sebagai pegiat budaya, saya melihat posisi budaya di Lembata. Itu masih sangat hidup. Meskipun juga ada kekhawatiran. Apakah kondisi ini tetap dipertahankan atau tidak. Di satu sisi budaya tetap menjadi nafas kehidupan masyarakat. Terlihat jelas dalam urusan-urusan adat, dalam setiap komunikasi dan praktik-praktik sosial di tengah masyarakat. Namun di sisi lain, sebagai manusia, harus modernisasi juga mulai menimbulkan kecemasan. Kadang juga menggeser cara pandang generasi muda terhadap budaya itu sendiri. Terlihat jelas misalnya orang sekarang cenderung tidak memakai sarung. Pergi ke pesta atau pergi ke tempat ibadah. Ya. Dan boleh saya sampaikan, setidaknya di Kabupaten Lembata itu terdapat sejumlah komunitas masyarakat lokal atau budaya dengan bahasa dan tradisi yang berbeda, terutama dalam hal perkawinan atau belis. Itu antara lain budaya Edang atau komunitas masyarakat Kedang. Itu di wilayah timur Pulau Lembata yang kita kenal ada 2 kecamatan, Omesuri dan Buyasuri. Kemudian kami sendiri itu terbingkai dalam komunitas masyarakat adat Lamaholot, terbentang dari Ile Ape Timur, Adonara plus Flores Tengah. Kemudian ada komunitas Atadei, Lama Lera, Lebatukan, Lera Gere, Lera Lodo di wilayah tengah dan selatan Lembata. Dengan pola budaya masing-masing berbeda, terutama soal adat perkawinan. Juga tutur atau bahasanya. Dalam komunikasi sosial misalnya, kalau kami berkomunikasi dengan orang Lamaholot, pendekatan language yang kami pakai, pendekatan bahasa yang kami pakai itu bahasa Lamaholot. Tapi kalau kami berkomunikasi dengan orang Kedang, meskipun kami satu pulau, kami harus menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga dengan orang Lamalera, juga dengan orang Atadei. Jadi sebagai pegiat budaya, saya melihat posisi budaya Lembata itu masih sangat hidup. Sangat kuat ya. Oke, baik. Nah, jika kita berbicara tentang identitas budaya ya Kak Elias, mengapa bahasa, ritual dan juga adat disebut sebagai pilar utama? Saya pikir itu menjadi satu permenungan kita semua. Kenapa 3 hal itu membentuk satu variabel yang disebut sebagai identitas yang utuh. Bahasa itu merupakan alat komunikasi. Sekaligus juga ada hal yang kita timba dari bahasa. Terutama tutur-tutur orang-orang tempo dulu ya. Dalam bahasa daerah itu selalu itu ada padanan katanya. Ada pesan yang disampaikan. Misalnya dalam pantun-pantun.
Itu bahasa. Terutama bahasa daerah. Ada oreng, ada sole, bahkan ada lagu-lagu yang di dalamnya itu juga mengandung pesan-pesan spiritual. Kemudian ritual itu sendiri. Ritual itu juga mengandung pesan. Sebenarnya kita sedang berbicara atau membangun hubungan spiritual dengan daerah Wulan Tanah Ekan, Kota Odamai Nawa, Ikung Teti Wanan Lali, Lain Lau Ran Rai. Kita sedang membangun hubungan dengan Tanah Ekan, daerah Wulan Tanah Ekan, Ama Opo Kodak Woko, leluhur kita. Sedangkan adat itu juga sebenarnya mengatur kehidupan kita. Orang kalau mau menikah, kenapa mahar dari orang Lamaholot itu 5 kain sarung, 7 kain sarung, 3 kain sarung. Itu memberikan pesan bahwa perempuan Lamaholot itu nilainya sangat tinggi. Jadi satu saja sebenarnya. Tidak boleh ada lebih dari itu. Pesan itu kemudian kalau kita lihat di ajaran agama Katolik itu juga mengenal perkawinan satu dan sampai mati. Pesan orang Lamaholot, pesan orang Lembata juga begitu. Budaya Lembata juga begitu. Terima kasih. Oke. Baik, Elias, dari ketiga unsur tersebut ya, yaitu bahasa, ritual, dan adat, mana nih yang menurut Anda paling mengalami perubahan atau tantangan saat ini? Ya kalau saya sendiri itu, saya ini orang Ilape. Ilape, ya. Tapi saya orang Ilape, tapi saya tinggal dan hampir separuh hidup saya itu berada di luar. Iya. Dari Momere ke Sumatera, kemudian kembali lagi bukan lagi ke Ilape, tapi ke Lewoleba, ibu kota Kabupaten Lembata. Iya. Anak-anak saya itu lahir di kota Lewoleba. Dan saya juga harus mengakui bahwa yang paling mengalami tantangan saat ini adalah bahasa daerah. Anak-anak saya yang lahir di kota Lewoleba tidak sepenuhnya bisa berbahasa daerah. Ya, saya memiliki kekhawatiran. Kalau bahasa daerah ini tidak diajarkan kepada anak-anak kita, pada generasi yang akan datang, maka pada waktunya nanti hilang. Satu peradaban kita akan hilang. Bahasa daerah ini akan hilang. Jujur ya Ibu, jujur saya boleh katakan. Salah satu pemicu yang membuat bahasa daerah ini hilang ini, pertama itu soal guru-guru juga. Guru. Pak guru, mereka ibu guru, mereka ini. Iya. Dulu kalau kita datang ke sekolah, tidak menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah, maka kita kena pukul, kita kena tampar. Iya. Sekarang baru kita tahu bahwa sekarang bahasa daerah ini sangat penting. Sekarang orang anak-anak sekarang mereka tidak tahu lagi yang namanya deko. Deko itu apa? Deko itu celana pendek ini. Tapi orang tidak mengerti lagi dan mengenal lagi deko. Kantar. Kantar itu apa? Kantar memang nyanyi itu, lagu itu. Kantar, ya. Orang tidak kenal namanya kantar. Orang tidak kenal deko lagi. Mereka tumbuh dan besar dalam lingkaran orang tua pegawai, dalam lingkaran orang tua yang praktis sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau kami sebagai orang Ilape, kalau mau supaya anak-anak kami itu bisa berbahasa daerah, yang paling pertama kami ajarkan itu bahasa-bahasa yang tidak bagus. Tapi saya pikir kita semua memiliki tanggung jawab. Apapun alasannya, mesti ada satu solusi. Misalnya di Dinas Pendidikan mengalokasikan waktu atau jam belajar untuk bisa mengajarkan 1 atau 2 jam pelajaran itu bahasa daerah. Minimal juga dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang dikhususkan untuk anak-anak sekolah itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing di wilayah sekolah. Terima kasih. Baik. Nah, menurut Anda seberapa penting bahasa daerah dalam menjaga identitas masyarakat, khususnya di masyarakat Lembata? Baik Ibu, terima kasih. Bahasa daerah ini sangat penting. Karena di dalam bahasa daerah itu tersimpan pola pikir. Jika bahasa itu hilang, maka identitas kita juga akan hilang. Saya boleh menggunakan nama suku ya. Suku yang bukan Flores atau suku dalam hal ini suku adat saya lah. Saya boleh menggunakan suku misalnya Making. Saya boleh mengatakan bahwa saya dari Ilape, saya dari Lemlera, saya dari Atadeum. Ketika saya berbicara dengan orang Ilape, saya boleh mengatakan saya orang Ilape. Tapi misalnya di sebelah memberikan pertanyaan dengan bahasa daerah, kemudian saya tidak bisa menjawabnya,
maka saya belum bisa dikatakan sebagai orang Ilap. Jadi bahasa daerah itu sangat penting. Karena disitulah identitas diri kita tercermin. Bolehlah kita menggunakan bahasa daerah, tapi dalam komunikasi sehari-hari dengan orang-orang kita harus menggunakan bahasa daerah supaya kita tidak disebut sombong, congkak atau tinggi hati. Terima kasih. Iya, apakah saat ini penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda menurut Anda masih kuat atau justru ya mulai berkurang, Kak Elias? Kalau kita lihat ya, bukan saja dari soal komunikasi harian, bukan soal komunikasi harian saja. Kalau komunikasi harian itu, kalau di ILAP, di Lembata, kalau orang Kedang itu paling bagus. Kedang paling bagus di Lembata. Orang Kedang itu yang paling bagus di Lembata. Karena dimanapun orang Kedang itu lahir, dia itu tetap menggunakan bahasa daerah. Dia tahu bahasa daerah Kedang. Dia tahu. Kalau orang ILAP dia lahir di Sumatera, jarang juga dia tahu bahasa ILAP. Nah, kalau khusus di Lembata ini, bukan hanya dalam hal komunikasi saja. Dalam hal disuruh untuk berbicara atau bercerita dalam bahasa daerah sudah sangat susah. Sudah sangat susah. Sehingga banyak yang lebih nyaman itu menggunakan bahasa Nesa. Bahkan juga kalau dalam pidato-pidato modern itu mereka selipkan sedikit bahasa asing. Tapi alangkah lebih elok lagi ya, tadi yang saya awal itu kayak sare-sare itu. Sare-sare itu. Kalau kita menggunakan bahasa daerah, orang juga akan cenderung mengatakan, ini baik ini. Kodangnya sare-sare. Kodangnya sare-sare. Bahasanya bagus sekali. Jadi saya berpikir bahwa meskipun sekarang di kalangan generasi muda ini semakin berkurang, tapi mari kita lihat. Ada dua yayasan yang sedang berada di Lembata sekarang. Itu mencoba menerjemahkan kitab suci ini ke dalam bahasa daerah. Bahasa daerah. Oke, luar biasa. Ke dalam bahasa daerah. Jadi bahasa daerah Kedang, bahasa daerah Lehape, bahasa daerah Leragere, bahasa daerah Leuka, bahasa daerah Selatan. Beda-beda itu Semoga ya, beda-beda. Karena kami di Lembata juga orang Lamalera ngomong bahasa daerah kami Lehape tidak tahu, orang Kedang juga tidak mengerti. Orang Kedang ngomong bahasa Kedang juga orang Lehape tidak mengerti. Meskipun kami satu pulau, tapi dulu itu kami menggunakan ajaran dari mana sehingga kami bisa satu pulau tapi kami beda-beda bahasa ya. daerah. Oke, baik. Sehingga di kelompok misalnya di sekolah, kelompok anak-anak atau remaja menggunakan bahasa Indonesia itu karena salah satu pemicunya begitu. Oh iya. Tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa daerah karena kita berasal dari kecamatan yang berbeda. Oke. Terima kasih. Iya. Nah, kita beralih ke ritual ya, Kak Elias. Banyak ritual adat di Lembata yang syarat makna. Nah, bisa mungkin Bapak jelaskan peran ritual dalam kehidupan masyarakat Lembata itu seperti apa? Baik, terima kasih. Ini ritual ini beda-beda ini. Beda-beda juga ya. Beda-beda. Kalau kami di ILAP itu ada ritual pesta kacang. Kalau di Lamunera itu ada ritual penangkapan ikan paus. Kalau di Nagawutun itu ada ritual misalnya buka kebun baru. Nale. Nale ya, tangkap nale ya. Nale itu tangkap ikan raja di laut itu. Ritual kami beda-beda. Beda-beda ya. Oke. Kalau kami di ILAP ritual kami pesta kacang itu lebih kepada syukur kami kepada Tuhan atas hal baik yang kami peroleh setiap tahun. Kalau di Lamalera itu ritual penangkapan ikan paus itu untuk pau ribu gota ratu atau memberi makan kepada masyarakat. Iya. Kemudian di Nagawutun juga begitu nale. Itu naiknya ikan raja yang dipercayakan bahwa dengan naiknya ikan raja maka seluruh masyarakat atau komunitas masyarakat yang ada di sekitar situ akan mendapatkan semacam rahmat begitu. Oke. Dan tradisi itu sampai dengan saat ini masih dipertahankan. Masih dipertahankan sampai saat ini ya.
Ya, pesta kacang juga masih ada. Kemudian penangkapan ikan paus juga masih ada. Iya. Nalen juga masih ada. Di Kedang juga dengan tradisi mereka juga mereka masih pertahankan sampai detik ini. Dan setiap tahun itu dilakukan. Okay. Jadi boleh kita sampaikan bahwa agamanya juga berkembang baik, ritual dan adat istiadatnya juga berkembang baik, seiring sejalan. Iya. Baik, walaupun perubahan zaman, perkembangan zaman, tapi tetap ya ritual hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat Lembata. Luar biasa, Kak Elias. Ya. Nah, kami memiliki keyakinan. Kami memiliki keyakinan bahwa yang kami lakukan itu juga termasuk penghormatan kami terhadap Lera Wulan Tanah Eka, terhadap Tuhan yang Maha, terhadap wujud yang tidak kelihatan, yang dalam bahasa agama disebut Tuhan Allah. Tuhan Allah yang ada di surga. Okay. Kami juga meyakini yang kami lakukan itu juga kepada wujud yang tidak kelihatan, kepada Lera Wulan, kepada Tanah Eka, kepada Lera wujud tertinggi yang ada di atas langit. Iya. Tidak tahu surga itu di langit atau di langit keberapa, kita tidak tahu. Tapi kami percaya. Ya, Kak Elias, seperti apa sih masyarakat Lembata ya, atau caranya bagaimana ya sehingga sampai saat ini makna dan ritual itu tidak hilang, tetap dijaga meskipun bentuknya mungkin mengalami perubahan zaman begitu. Halo Kak. Ya, terima kasih Bu. Jadi begini, tadi itu kami masyarakat adat, tapi kami juga menghormati agama modern, agama dan budaya. Jadi kalau misalnya ada pesta Natal Tahun Baru, kami kemudian tidak membentengi diri, kami tidak membangun jarak bahwa karena kami itu masyarakat adat, jadi kami tidak ikut agama modern. Kami menyesuaikan. Dan jujur saja kita katakan bahwa banyak yang sekarang menjalankan ritual, misalnya ritual pesta kacang, ataupun ritual apa namanya penangkapan ikan paus atau nale, itu sebenarnya orang-orang yang memiliki KTP beragama semua itu. Ya, kan, jadi secara singkat tadi yang saya katakan, kami seiring sejalan. Tidak meninggalkan agama, juga tidak meninggalkan adat dan budaya. Musimnya adat dan budaya, kami jalankan adat dan budaya. Musimnya agama, hari Minggu kami tetap menjalankan tugas kami sebagai orang Katolik atau orang Islam pada hari Jumat. Iya. Baik, kita masuk ke aspek adat ya, Kak Elias. Kira-kira bagaimana nih adat istiadat masih berperan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Lembata saat ini? Ya, kalau adat istiadat itu sangat berperan itu, terutama dalam mengatur kehidupan sosial. Misalnya dalam hal perkawinan ya, dalam hal perkawinan atau penyelesaian konflik atau hubungan antar suku. Kalau dalam hal perkawinan biasanya kalau kita misalnya, kalau saya misalnya mengambil perempuan, itu ketentuannya harus juga siapkan gading atau maharnya untuk belis. Dan ketika misalnya saya pergi ke pastor untuk misalnya mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan, pastor juga akan bertanya, bagaimana adatnya sudah selesai atau belum? Kalau adatnya belum selesai, diselesaikan dulu. Jadi kalau misalnya adatnya belum selesai, kita sampaikan kepada pastor bahwa sudah adatnya sedang diurus, jadi kita urus gereja dulu, kita urus agama dulu. Adatnya bisa diatur kemudian. Misalnya itu yang terjadi dalam hal perkawinan. Kalau dalam hal penyelesaian konflik, ini yang agak sedikit rumit itu. Iya, rumit ya, benar-benar. Ya, karena biasanya ini konflik antara dua orang itu biasanya diakhiri dengan sumpah. Kalau tidak menemukan sumpah atau bau lolong. Bau lolong. Bau lolong itu tuang-tuang. Tuang-tuang dengan darah ya. Ya. Kalau
masih bisa diselesaikan, maka ada ritual yang namanya saredame atau tobu alaho di kiri. Itu dia punya kurban untuk penyelesaian konflik itu sedikit. Itu hanya mungkin satu ekor ayam dengan gumpalan kapas, lalu mulai dilakukan seremoni. Tapi kalau penyelesaian konflik yang besar sampai saredame, itu mesti ada babi, mesti ada kambing. Dan sepanjang itu orang mati menghormati. Jika dua orang berseteru dan masing-masing mempertahankan pendapatnya, maka jalan terakhir akan dilakukan semacam sumpah. Sumpah dengan tumpahan darah. Baik. Nah, kalau kemudian hubungan antar suku, adat itu juga mengatur hubungan antar keluarga atau antar suku, terutama dalam hal perkawinan. Jadi kalau saya kawin itu antar suku, saya harus lihat dulu itu suku dari mana. Kalau suku itu om, maka om punya anak itu bisa. Atau suku dari mama, itu berarti bisa. Mama pu adik-adik itu saya bisa kawin. Tapi kalau sukunya itu misalnya bukan dari om, bukan dari keluarganya mama, dari pihak sebelah yang dalam hal ini misalnya saudarinya saya, maka anak-anak saya atau keturunan saya itu dilarang untuk kawin dengan mereka. Opo sebenarnya. Terima kasih. Oke, jadi adat itu masih ya menjadi rujukan utama ya Kak Elias ya, apalagi menyelesaikan persoalan dan juga adat ya untuk perkawinan. Nah, kalau di tengah modernisasi seperti saat ini, kira-kira bagaimana nih menjaga keseimbangan antara adat dan juga perkembangan zaman? Ya, terima kasih Ibu. Ini di tengah arus modernisasi ini kita menjaga keseimbangan itu pertama itu kita mulai dari rumah kita sendiri. Rumah kita sendiri ya. Kita mulai dari rumah kita. Pertama itu pendekatan meja makan. Pendekatan meja makan itu setelah kita makan malam bersama kita mesti sampaikan kepada anak-anak kita. Soal hidup di tengah zaman modern itu. Itu berkaitan juga dengan aspek perkawinan, juga hubungan sosial. Jadi kalau misalnya dia di sebelah itu pangkatnya om, itu bagaimana perilaku kita terhadap om, tutur bahasa kita, tutur kata kita. Ya, atau orang yang lebih tua. Itu juga kita harus juga memberikan semacam nasihat atau petua kepada anak-anak kita. Memang arus modernisasi ini juga cenderung untuk mengeliminasi semua hal baik yang ditetapkan oleh adat, yang diterapkan oleh adat. Baik. Tapi bagi kami orang Lembata yang setiap tahun kami rutin melaksanakan budaya, pesta kacang, atau misalnya penangkapan ikan paus atau nale, kami tidak hanya melaksanakan ritual itu belaka, tapi di dalam ritual itu juga kepala-kepala suku, orang-orang tua juga memberikan nasihat dan pendapat kepada orang-orang muda supaya menjaga tali silaturahmi, menjaga tutur kata, juga menjaga perilaku di tengah arus modernisasi. Baik, oke. Itu yang pesan utama dari ritual-ritual yang kami lakukan. Iya. Terima kasih. Baik, ya. Dan harapan Kak Elias ya sebagai pegiat budaya Lembata, harapan terhadap generasi muda Lembata dalam menjaga bahasa, ritual, dan adat itu seperti apa? Dan juga pesan ya kepada masyarakat luas terkait pentingnya menjaga identitas budaya lokal. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih. Ini kalau saya selaku pribadi itu, saya pertama itu mau mengajak kita semua untuk selalu. Pertama kita mesti bangga dulu. Kita bangga dengan identitas kita. Kita bangga bahwa kita hidup di tengah masyarakat yang berbudaya. Ya. Dan itu juga harus menjadi bagian generasi muda. Generasi muda dia tumbuh dan berkembang di tengah arus modernisasi. Tapi dia hidup di tengah satu situasi di mana adat dan budaya juga membuat dia menjadi besar. Karena itu orang-orang muda sebenarnya tidak boleh jadi penonton. Sebenarnya dia harus terlibat langsung. Jadi kalau misalnya ada anjuran dari orang tua, misalnya
pada saat pesta kaca atau pergi ke gereja menggunakan pakaian tradisional, senawek misalnya, kawatak misalnya, itu harus juga dilakukan. Saya salut, misalnya di paroki Lamahora ya, di paroki Lamahora itu disampaikan bahwa setiap minggu pertama dalam bulan itu semua orang yang datang ke gereja dari berbagai latar belakang itu menggunakan sarung daerahnya masing-masing. Dari orang Sumba menggunakan sarung Sumba, orang Timor, Rote, Ende, Bajawa, Ngada, Manggarai, dia datang ke gereja menggunakan sarungnya. Itu sebenarnya sebuah pesan terhadap generasi muda Lembata supaya tidak boleh menjadi penonton. Kita juga harus melanjutkan tradisi itu. Saya bangga karena kami hidup besar, generasi kami inilah. Kemudian yang menjadi keprihatinan tadi itu soal bahasa saja. Kalau soal adat, budaya, soal ritual, saya memiliki keyakinan itu masih bisa dipertahankan. Tapi bahasa ini saya memiliki kekhawatiran. Jangan sampai perlahan-lahan bahasa daerah ini hilang. Karena ada beberapa tempat itu bahasa daerah di Lembata, ada satu tempat sudah punah dan sudah hilang. Itu kampung Lewaheba. Lewaheba di Lebatukan. Ya. Sehingga pesan saya kepada Bapak Ibu Inama Kakak Ari, Inabine Opuai, Mapenang Klemata. Saya berpesan ya, kita tetap menjaga warisan budaya yang telah diciptakan atau telah diwariskan oleh leluhur kita. Kita bayangkan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan secara akademik, tapi mereka telah meninggalkan sesuatu yang dalam pandangan saya itu lebih besar nilainya. Nah, karena itu kita wajib menjaganya, meskipun supaya tidak boleh hilang, tidak boleh hilang. Berapapun generasi yang akan datang, budaya Lamaholot, budaya Lembata, mulai dari budaya Kedang, budaya Ile Ape, budaya Lamaholot, tenaga utun Wulandoni tetap terjaga. Saya senang juga bahwa terakhir ini pemerintah 3 kabupaten ini, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Alor, menggelar satu festival yang namanya Festival Budaya Lamaholot. Saya senang itu. Tapi pertanyaannya, benar tidak festival itu di dalamnya mengandung pesan-pesan atau inti daripada budaya Lamaholot itu? Itu yang menjadi permenungan kita semua. Karena saya ikut menyaksikan juga. Masih ada ya, kita tidak bisa juga menghindar ya. Masih ada pentas-pentas yang berwajah modern. Misalnya pentas band, ada pentas dance, pentas tarian kreasi baru. Kalau bisa itu dihindari. Kalau namanya Festival Budaya Lamaholot, tampilkan seutuhnya, sepenuhnya yang berwajah Lamaholot. Itu yang paling menarik dan paling bagus untuk kita tinggalkan kepada anak dan cucu kita. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Pak Elias Geroda, pegiat budaya Lembata, ya sudah menyampaikan banyak informasi tentang budaya Lembata terkait dengan bahasa, ritual dan adat ya, menjadikan pilar utama identitas budaya Lembata. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, kesempatannya dan juga salam budaya. Terima kasih, selamat siang. Pendengar, demikian perbincangan kami dalam program Bincang Budaya siang hari ini dengan topik bahasa, ritual, dan adat, pilar utama identitas budaya Lembata. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik bahwa budaya bukan sekedar warisan, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga dan dilestarikan bersama, terutama oleh generasi muda. Kami ucapkan terima kasih ya sekali lagi kepada narasumber kita siang hari ini, Bapak Elias Geroda, atas waktunya, pemikirannya yang telah dibagikan kepada kita semua siang hari ini. Saya Nonania undur pamit ya, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Teruslah mencintai budaya kita karena disitulah jati diri kita. Sampai jumpa.